Pelatih Belanda, Ronald Koeman menyanjung Shin Tae-yong membawa perubahan paradigma timnas Indonesia. Shin Tae-yong kembali membuat jagat sepak bola dunia tersentak. Terkini, ia sukses memenangkan adu strategi saat menghadapi pelatih top bernama Roberto Mancini. Sebelum laga berlangsung, Ronald Koeman kembali menyanjung juru taktik berKTP Korea Selatan tersebut. Pelatih Indonesia telah mengubah paradigma di timnas Indonesia, ujar Koeman, dilansir dari situs resmi KNVB. Paradigma yang saya maksud, Indonesia sekarang berani menghadapi siapapun, mereka mampu menciptakan atmosfer di mana semua pemain punya keyakinan sangat tinggi bahwa dirinya bisa bersaing. Mampu atau tidak mengalahkan tim kuat itu hal lain, namun, paling tidak dia mampu bersaing di level itu. Sehingga percaya diri setiap pemain saya rasa ada peningkatan, kata Koeman. Pelatih 61 tahun itu tak memungkiri masih saja ada perdebatan ihwal eksistensi Shin Tae-yong selalu nahoda di ruang ganti timnas Indonesia. Hanya saja, Koeman mengingatkan bahwa semua harus dilakukan dengan step by step. Menurut Ronald Koeman, sukses timnas Indonesia harus pelan-pelan namun pasti, jika berlanjut maka akan banyak pemain top merapat ke Indonesia. Saya rasa, suatu saat nanti kalau Indonesia tetap melanjutkan tren ini, akan punya pemain top lebih banyak punya keinginan juga untuk datang ke sini, tandas pelatih asal Belanda itu. Atas dasar pernyataan Ronald Koeman itu jugalah yang mungkin membuat PSSI memutuskan memperpanjang kontrak Shin Tae-yong hingga 2027. Dengan kontrak tersebut, Shin Tae-yong bisa dibilang salah satu pelatih timnas Indonesia yang dikontrak cukup lama. Berikut profil Davine Rens, bek keturunan milik Ajax Amsterdam yang mengaku pernah dihubungi PSSI perihal naturalisasi untuk timnas Indonesia. Pemain kelahiran 18 Januari 2003 di Lelystad, Belanda itu mengaku masih pikir-pikir terkait tawaran naturalisasi dari PSSI. Dia belum bisa mengambil keputusan salah satunya karena harus merunut silsilah keluarganya yang berasal dari Jawa, Indonesia. Situasiku lebih berbeda dan sedikit sulit untuk menjelaskan, kata DAF dikutip dari Bola Sport. Saya harus fokus ke tim terlebih dahulu, fokus di timnas Belanda U21, itu cukup sulit untukku mengambil keputusan, tambahnya. Namun jika suatu saat, memang ada kesempatan, pasti dengan senang hati bermain untuk tempat kelahiran nenek saya, tegasnya. Davine Rens memiliki darah Indonesia yang mengalir lewat neneknya. Hal ini membuatnya menjadi kandidat menarik untuk naturalisasi oleh PSSI. Andai benar-benar dinaturalisasi, pemain yang berposisi sebagai bek ini bisa menjadi pelapis bagi Sandy Walsh di lini belakang. Davine adalah produk binaan Akademi Ajax Amsterdam. Ia telah bersama klub sejak kategori U14 dan kini naik ke tim utama. Kemampuan bermainnya yang serbaguna, baik sebagai bek tengah maupun bek kanan, membuatnya menjadi aset berharga untuk klub. Davine Rens memiliki 3 kewarganegaraan, yaitu Belanda, Suriname dan Indonesia, namun status resminya adalah berpaspor Belanda. Meskipun belum memutuskan untuk menerima tawaran naturalisasi, potensi ini membuatnya menjadi pilihan menarik bagi PSSI. Meski masih berusia 21 tahun, Davine telah menjadi bagian dari skuad timnas Belanda di berbagai kelompok usia muda. Kualitasnya terbukti dengan promosinya ke tim utama Ajax Amsterdam. Keberadaan Davine akan memberikan dimensi baru pada pertahanan timnas Indonesia dan dapat memperkuat performa tim di tingkat internasional. Media Malaysia sebut calon pemain timnas Indonesia Davine Rens jadi pemain termahal di Asia Tenggara. Sebab, pemain berdarah Belanda itu memiliki nilai pasar mencapai 173,82 miliar. Walau masih rumor semata, media Malaysia Football sudah menyoroti pemain Ajax Amsterdam tersebut. Menurut akun Instagram tersebut, sang pemain akan menjadi pesepak bola termahal di Asia Tenggara. Calon pemain Indonesia, posisi RB bermain di Ajax Amsterdam, market value 173,82 miliar, tulis unggahan akun tersebut. Dia akan menjadi yang termahal di kawasan Asia Tenggara jika sang pemain memperkuat Indonesia, tambahnya. Berkaca dari Transfermarkt, Davine memang memiliki nilai pasar 173,82 miliar. Itu artinya, dia tidak hanya akan jadi pemain termahal di Indonesia, tetapi juga Asia Tenggara. Davine Rens yang bermain sebagai bek kanan saat ini membela Ajax Amsterdam di Liga Belanda 2023 hingga 2024, Eredivisie. Tentu saja,
Kehadiran Devine akan menambah kekuatan timnas Indonesia terutama di lini belakang. Pemain dengan tipe sepertinya akan sangat berguna untuk menjaga keseimbangan di lini belakang. Pemain keturunan milik klub Premier League, Aston Villa yakni Ian Maatsen belakangan mengungkap kekecewaan terhadap timnas Belanda. Hal itu membuka harapan bahwa sang pemain mau berpaling untuk membela timnas Indonesia. Ian Maatsen merupakan pesepak bola muda dengan prospek cerah. Setelah hengkang dari Chelsea, dia memutuskan untuk menerima tawaran Aston Villa. Teranyar, Ian Maatsen membantu Aston Villa meraih kemenangan telak 3-0 atas tuan rumah Young Boys dalam matchday pertama Liga Champions 2024-2025, Selasa, 17 September 2024. Meski demikian, timnas Belanda hingga kini belum memberikan kepercayaan kepadanya. Dia memang sempat dibawa pelatih Ronald Koeman di detik-detik terakhir berlangsungnya Euro 2024, tetapi tidak diturunkan. Saat Belanda memainkan laga UEFA Nations League di awal September 2024, Maatsen nyatanya tidak dipanggil oleh Ronald Koeman. Namanya justru masuk ke dalam daftar panggilan timnas Belanda U21 untuk kualifikasi Euro U21 2025. Dari beIN Sports, Maatsen mengakui kecewa dirinya tak dilirik timnas senior Belanda. Meski demikian, dia menegaskan ingin bekerja keras untuk bisa mendapat kepercayaan di masa mendatang. Tentu saja ini mengecewakan, saya berharap dipanggil ke tim senior, kata Ian Maatsen beberapa waktu lalu. Saya bisa saja mengundurkan diri dari tim U21, tetapi saya tidak seperti itu, terkadang Anda harus menerima keadaan dan tidak terlalu khawatir, lanjutnya. Memang ada tawaran dari timnas Suriname dan Indonesia, namun sepertinya saya harus memikirkannya terlebih dahulu, tambahnya. Saya harus menunjukkan di sini bahwa saya yang terbaik dan dapat bermain untuk tim nasional Belanda, tandasnya. Andai kedepannya tak kunjung dipanggil timnas Belanda, Maatsen bukan tidak mungkin bakal mengalihkan pandangannya untuk membela timnas Indonesia. Ian Maatsen disebut memiliki darah Indonesia dari kakek neneknya yang meski berpaspor Suriname, tetapi berasal dari Jawa. Belakangan, akun Instagram _Indonesia turut menebar kode yang disinyalir perihal keterkaitan Ian Maatsen dengan proyek naturalisasi PSSI. Hal itu setelah mereka mengunggah foto Mees Hilgers, pemain keturunan yang tengah dinaturalisasi Indonesia, bersama Ian Maatsen saat sama-sama memperkuat timnas Belanda U21. Penambahan 5 pemain langsung akan dilakukan PSSI usai proses naturalisasi Mees Hilgers dan Eliano Reijnders selesai. Timnas Indonesia dijamin semakin siap dan kuat menghadapi pertandingan lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga. Media Belanda tiba-tiba membeberkan bahwa timnas Indonesia bisa menaturalisasi 5 pemain setelah Mees Hilgers dan Eliano Reijnders. Skuad Garuda terus menambah kekuatan setelah berhasil meraih hasil positif dalam 2 laga pertama putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada September 2024. Shin Tae-yong berhasil mengantarkan tim asuhannya meraih 2 poin kontra 2 tim kuat di Asia, yaitu Arab Saudi dan Australia. Timnas Indonesia menahan Arab Saudi dengan skor 1-1 di Jeddah dan membuat Australia tertahan dengan skor 0-0 di Jakarta. Setelah ini, skuad Garuda diharapkan untuk diperkuat Mees Hilgers dan Eliano Reijnders yang telah diperkenalkan oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir pada Kamis 12 September 2024 kemarin. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo mengatakan bahwa berkas naturalisasi Hilgers dan Reijnders sudah masuk ke DPR RI, namun upaya timnas Indonesia untuk meningkatkan kualitas diperkirakan tidak akan berhenti di Hilgers dan Reijnders. Sejumlah pemain keturunan masih mungkin dinaturalisasi dan media Belanda, Voetbal Primeur, membeberkan bahwa ada 5 pemain yang bisa bergabung. Mereka melakukan wawancara dengan Mauro Zijlstra yang mengonfirmasi bahwa dirinya sedang berusaha untuk melaksanakan proses naturalisasi bersama PSSI. Selain Zijlstra, media Belanda itu juga menyinggung 4 nama lainnya, yaitu Jairo Riedewald, Ole Romenik, Kevin Dix, dan Pascal Struijk. Ada beberapa pemain lagi yang bisa gabung dengan timnas Indonesia selain Anda, Mauro. Saya tahu bahwa Jairo Riedewald adalah salah satunya yang sedang dalam proses, demikian kata pembawa acara Voetbal Primeur ketika mewawancarai Zijlstra. Mereka sedang mengusahakannya dan dia Jairo semakin yakin tentang hal itu, saya yakin hal itu akan terjadi. Ole Romenik yang juga pernah datang dalam acara ini masih mempertimbangkannya, sambungnya.
Uniknya nama Pascal Struijk juga disinggung meskipun jarang dikaitkan dengan PSSI belakangan ini. Kevin Dix mungkin akan bergabung juga, setidaknya dia sedang mempertimbangkannya, tandas Football Premier. Dan nama yang tidak sering disebutkan adalah Pascal Struijk bisa bermain untuk timnas Indonesia. Dia pemain yang luar biasa, tambahnya. Kelima nama tersebut tentunya bisa meningkatkan kualitas skuad timnas Indonesia. Namun sejauh ini PSSI belum mengonfirmasi apapun. Bagaimana guys menurut kalian? Apakah perlu PSSI menaturalisasi kelima pemain tersebut setelah Mads Hilgers dan Eliano Reijnders? Coba tulis pendapat kalian pada komentar di bawah ini ya. Kisah Mark Klok menarik diulas. Sebab gelandang Persib Bandung itu berharap dipanggil Shin Tae-yong ke timnas Indonesia lagi. Seperti diketahui, Mark Klok tak dipanggil pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong untuk FIFA Matchday September 2024. Dia absen saat timnas Indonesia menahan imbang Arab Saudi dengan skor 1-1 dan Australia dengan skor 0-0 di dua pertandingan awal grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Peran Mark Klok tergantikan oleh Ivar Jenner, Tom Haye, dan Ricky Kambuaya yang mengisi lini tengah skuad Garuda. Pemain berusia 31 tahun itu pun agak kecewa karena tidak mendapat panggilan membela timnas Indonesia. Mark Klok berharap bisa mendapat kesempatan bermain lagi untuk memperkuat timnas Indonesia. Dia mengaku sudah berbicara dengan Shin Tae-yong mengenai hal ini. Akan tetapi Klok menyerahkan nasibnya pada keputusan juru taktik asal Korea Selatan itu. Saya berharap bisa segera berada di sana lagi. Saya berbicara dengan pelatih nasional tentang hal itu, ujar Mark Klok, dilansir dari ESPN-NL Jumat 13 September 2024. Itu tidak mungkin tak dipanggil karena kinerja saya. Saya menjalani musim yang bagus bersama Persib Bandung, kami menjadi juara. Sayang sekali, tapi pelatihlah yang memutuskan. Saya harus menerimanya, sambungnya. Mark Klok bisa unjuk gigi bersama Persib Bandung menjelang dua pertandingan lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia sendiri akan berlaga lagi dalam lanjutan grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Oktober 2024. Ada dua laga yang akan dilakoni pasukan Shin Tae-yong pada bulan depan. Pertama, timnas Indonesia akan bertandang ke markas timnas Bahrain pada 10 Oktober 2024. Selanjutnya, skuad Garuda akan menghadapi timnas Cina pada 15 Oktober 2024. Mark Klok pun berharap timnas Indonesia dapat terus menunjukkan performa baik di putaran ketiga. Mantan pemain Persija Jakarta itu mengaku sangat ingin membantu timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Meskipun itu akan sangat sulit, tegas Mark Klok. Calon bek timnas Indonesia, Mads Hilgers, tampaknya sudah tidak sabar untuk segera membantu perjuangan rekan-rekannya menghadapi persaingan ketat yang tersaji pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mads Hilgers memang sudah sempat berjumpa dengan rekan-rekannya di timnas Indonesia menjelang duel melawan Australia. Ketika itu, dia bersama kompatriotnya, Eliano Reijnders, tengah mengurus proses naturalisasinya menjadi WNI. Dalam sesi wawancara khusus dengan media asal Belanda, Oost, Mads Hilgers menyampaikan beberapa pandangannya soal penampilan timnas Indonesia pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bahkan, pemain asal FC Twente ini juga sudah tak sabar untuk segera mengukir debutnya. Dalam agenda terdekat, skuad Garuda akan menghadapi Bahrain pada 10 Oktober 2024 dan Cina pada 15 Oktober 2024. Hilgers belum bermain selama periode internasional terakhir, tetapi dia berharap bisa berada di sana bulan depan saat menghadapi Cina dan Bahrain, tulis Oost dalam tulisannya. Bek berusia 23 tahun itu mengakui bahwa peluang skuad Merah Putih untuk merebut tiket ke Piala Dunia 2026 terbuka lebar setelah berhasil mengumpulkan 2 poin melawan Arab Saudi, 1-1, dan Australia, 0-0. Dengan bekal 2 hasil imbang itu, skuad asuhan Shin Tae-yong saat ini menempati peringkat keempat klasemen sementara grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kami berada dalam jalur yang benar, kami bermain imbang menghadapi 2 lawan yang kuat, tetapi kami harus bekerja keras untuk itu. Saya belum berlatih, tetapi saya harap levelnya akan bagus, kata Mads Hilgers.
Saya sendiri sudah tidak sabar menggunakan kostum berlambang Garuda di dada. Ini akan sangat spesial bagi hidup saya, tambahnya. Semoga bulan depan sudah bisa menjalani debut saat menghadapi 2 laga away. Poin penuh tentu menjadi target saya, tegas Hilgers. Bek kelahiran 13 Mei 2001 itu juga memperkirakan jika proses adaptasinya bersama timnas Indonesia tidak akan menghadapi banyak hambatan. Alasannya sudah terang, yakni hadirnya sederet pemain kelahiran negeri kincir angin di skuad Garuda. Nama-nama seperti Tom Haye, Kelvin Verdong, Justin Hubner, Martin Paes, dan beberapa pemain lain bakal memudahkan Hilgers untuk berkomunikasi, baik di dalam maupun luar lapangan. Saya senang bisa berbicara bahasa Belanda dengan 8 pemain di timnas Indonesia dan itu juga bagus dalam konsep permainan, ujar pemain berpostur 185 cm tersebut. Heran mungkin itu kata yang pas untuk menggambarkan keadaan media Belanda pada timnas Indonesia sampai disebut begini oleh mereka. Media kenamaan Belanda dibuat heran dengan banyaknya pemain berkualitas kelahiran Belanda yang lebih memilih untuk membela timnas Indonesia ketimbang menunggu panggilan dari De Oranje. Salah satu media Belanda yang merasa heran dengan fenomena tersebut adalah De Stentor NL, yang dimana dalam ulasannya menyebut bahwa banyaknya pemain berkualitas seperti Tom Haye rela untuk melepas paspor Belanda demi memperkuat timnas Indonesia. Tidak kurang dari 10 pemain berpaspor Belanda bermain untuk timnas Indonesia. Bagaimana ini mungkin? Mengapa pesepak bola di atas rata-rata seperti Messi, Hilgers, Tom Haye dan lainnya tidak memilih untuk menunggu tim Belanda, tulis destentor.nl. Dari hal tersebut, wajar rasanya jika media negeri kincir angin itu merasa heran dengan fenomena banyaknya pemain-pemain muda Belanda yang memilih untuk membela timnas Indonesia, ketimbang menunggu panggilan dari tim oranye. Sebab, hingga saat ini sudah ada 11 pemain keturunan dari Belanda yang memperkuat timnas Indonesia, di antaranya Sandy Walsh, Ivar Jenner, Justin Hubner, Rafael Stuik, Jay Idzes, Tom Haye, Ragnar Oratmangoen, Nathan Choe Aon, Kelvin Verdong, Jens Raven dan Martin Paes. Kendati begitu, PSSI masih belum berhenti mendatangkan pemain berkualitas dari Belanda untuk memperkuat timnas Indonesia. Kini, ada nama Messi, Hilgers dan Eliano Rejders yang kini proses naturalisasinya sedang diurus. Tentunya, banyaknya pemain keturunan dari Belanda tersebut tentunya akan memperkuat timnas Indonesia dan juga meningkatkan level permainan skuad Garuda. Terlebih, kini tim Merah Putih sedang menatap mimpinya untuk tampil di Piala Dunia 2026. Kini, timnas Indonesia sudah berada di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, dalam 2 pertandingan awal, skuad Garuda mampu mengimbangi raksasa sepak bola Asia yakni Arab Saudi dan juga Australia. Meski begitu, Indonesia juga masih berpotensi untuk meraih poin penuh ketika menghadapi Bahrain dan Cina pada bulan Oktober mendatang. Bungkam fitnah sampah. Erick Thohir langsung keras gini soal pemain naturalisasi timnas Indonesia. Pemain naturalisasi timnas Indonesia akhir-akhir ini dikabarkan memiliki paspor ganda dan isu ini masih liar beredar. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, secara tak langsung seperti menekankan agar tak ada pihak yang mempertanyakan dedikasi dan perjuangan skuad Garuda. Isu soal pemain naturalisasi memiliki paspor ganda ini makin ramai setelah timnas Indonesia menahan imbang Australia. Pemain naturalisasi seperti Jay Idzes hingga Martin Paes disebut-sebut memiliki 2 paspor. Selain Indonesia, mereka diyakini tak melepas paspor Belanda. Kabar ini menjadi isu liar dan ramai menjadi bahan perbincangan publik di media sosial padahal tak ada pernyataan resmi dari manapun. Belum lama ini, anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulinga, dengan tegas sudah mengatakan apabila pemain yang sudah dinaturalisasi tentu memakai paspor Indonesia saat keluar ataupun masuk ke tanah air. Arya menekankan para pemain pastinya memakai paspor Indonesia dan diharapkan tak ada kontroversi lagi. Namun, isu ini belum mereda hingga sekarang. Ketum PSSI yang selama ini terlihat diam secara tak langsung melalui unggahannya seperti menunjukkan agar tak ada lagi pihak yang meragukan perjuangan Martin Paes dan kawan-kawan. Dalam unggahan terbaru di akunnya di Instagram, Erick Thohir mengatakan agar tak ada yang mempertanyakan dedikasi para pemain timnas Indonesia. Menurutnya, Jay Idzes dan kawan-kawan tengah berjuang agar bisa membawa sepak bola Indonesia ke pentas dunia.
Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN tersebut mengunggah potongan video perjuangan Timnas Indonesia melawan Arab Saudi dan Australia. Video tersebut juga memperlihatkan Jai Idzes yang berbicara di hadapan supporter Timnas Indonesia. Erick Thohir menekankan agar tak ada yang mempertanyakan dedikasi para pemain ini. Jangan pertanyakan dedikasi dan perjuangan kami untuk membawa sepak bola Indonesia ke pentas dunia, tulis Erick Thohir sebagaimana dikutip bolasport.com dari akun pribadinya di Instagram, Sabtu, 14 September 2024. Dalam unggahan tersebut juga ditunjukkan bagaimana tekad Jai Idzes bersama para pemain agar bisa meraih hasil terbaik buat Timnas Indonesia. Timnas Bahrain disangsi FIFA gara-gara ulah nakal supporter jadi tuntutan saya sekarang. Begini penjelasannya. Insiden di luar dugaan terjadi pada laga Bahrain versus Jepang di kualifikasi Piala Dunia Ronde 3. Dalam pertandingan yang berlangsung pada 10 September 2023 antara Bahrain dan Jepang, beberapa supporter Bahrain kedapatan menggunakan laser hijau. Laser terlihat diarahkan ke wajah pemain-pemain Jepang. Insiden ini langsung menuai kritik tajam dari berbagai pihak, terutama penggemar sepak bola yang menganggap tindakan tersebut sebagai bentuk kecurangan. Pada laga tersebut, pemain Jepang, Ayase Ueda terlihat dibuat gagal fokus saat menghadapi serangan laser yang diarahkan ke wajah. Terutama ketika ia hendak melakukan tendangan bebas atau penalti. Kondisi ini tentunya mengganggu konsentrasi pemain yang pada akhirnya dapat mempengaruhi performa tim di lapangan. Beberapa cuplikan yang beredar di media sosial menunjukkan momen di mana sinar laser tampak jelas mengarah ke wajah pemain Jepang. Tuntutan saya sekarang, FIFA harus memutuskan untuk memberikan sanksi keras terhadap Bahrain dengan melarang kehadiran supporter di stadion kandang mereka selama periode kualifikasi Piala Dunia Ronde 3 ini. Seperti diketahui, Timnas Indonesia akan bertandang ke markas Bahrain untuk melanjutkan perjuangan di Ronde 3 ini. Admin khawatir jika kejadian ini akan terulang lagi dan menyebabkan kerugian untuk Timnas Indonesia. FIFA perlu melakukan penyelidikan mendalam. FIFA mengonfirmasi bahwa laser digunakan oleh supporter Bahrain secara sengaja untuk mengganggu pemain lawan. Ini melanggar aturan fair play dan etika olahraga yang diterapkan oleh Badan Sepak Bola Internasional tersebut. Gimana kalau menurut kalian guys? Setuju atau tidak dengan tuntutan admin ini? Atau ada pendapat lain? Silahkan tulis pendapat kalian di komentar ya. PSSI akhirnya memberikan komentar terkait keinginan Heriberto Tavares untuk membela Timnas Indonesia. Seperti yang diketahui, beberapa waktu lalu Heriberto Tavares dengan terang-terangan mengungkapkan kesiapannya berseragam Timnas Indonesia. Pesepak bola berusia 26 tahun itu mengaku memiliki darah Indonesia. Heriberto Tavares menjelaskan bahwa ia adalah keturunan Indonesia melalui sang nenek. Tepatnya, nenek Heriberto Tavares merupakan kelahiran Maluku. Nenek saya yang selalu mendukung karir sepak bola saya lahir di Maluku, kata Heriberto Tavares, dilansir dari wawancara dengan Marco. Ibu nenek saya berasal dari Halmahera dan ayahnya tak lain adalah mantan pemain sepak bola profesional di Portugal, ujarnya. Lebih lanjut, Heriberto Tavares berharap keinginannya tersebut bisa mendapatkan perhatian dari Federasi Sepak Bola Indonesia yakni PSSI. Jika benar-benar bisa membela Timnas Indonesia, Heriberto Tavares berniat membagi semua ilmu yang dimilikinya dan menjadi legenda di Indonesia. Membela Indonesia, negara dengan 275 juta orang, saya akan dikenang di Indonesia, ucap Tavares. Tetapi saya tak tahu langkah selanjutnya, saya menunggu bagaimana ini terjadi. Saya tidak tahu bila keinginan saya sudah didengar oleh Federasi, PSSI. Saya telah berkarier di Portugal, saya sudah berkarier cukup lama dan ingin membawa pengalaman itu ke Asia, tuturnya. Menanggapi hal ini, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, ingin Heriberto Tavares membuktikan kesungguhannya dengan menghubungi langsung pihaknya dan bukan sekedar berkoar di media sosial. Apa yang dikatakan oleh Erick Thohir juga berlaku bagi pesepak bola keturunan Indonesia lainnya yang berniat membela tanah air. Harapan kami Heriberto Tavares ke PSSI bukan ke medsos, kata Erick Thohir kepada awak media.
Dan kita bingung, apa dia disuruh ke media sosial sama agensinya ke medsos dan itu sulit kita lihat. Kita punya data pemain keturunan dan harapan kami mereka ke PSSI. Kami membuka diri ketika ada pemain keturunan yang punya skill bagus untuk masuk ke timnas, ujarnya. Kebetulan PSSI dikabarkan sedang mengebut program naturalisasi tambahan untuk persiapan di Piala Asia 2023. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong mengaku terus mencari nama calon pemain yang diharapkan bisa dinaturalisasi oleh PSSI. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong menyodorkan daftar pemain naturalisasi atau keturunan untuk masuk ke dalam skuad Timnas Indonesia ke PSSI. Sebelumnya, Ketua Umum, Ketum, PSSI, Erick Thohir mendorong Shin Tae-yong agar segera menyerahkan daftar rekomendasi pemain keturunan. Kabar baiknya, Shin Tae-yong kini sudah memberikan daftar rekomendasi pemain keturunan tersebut kepada PSSI. Untuk striker sendiri saya hari ini sudah mengajukan rekomendasi pemain keturunan kepada Pak Ketum hari ini, jadi Pak Ketum pun sudah bicara akan bantu agar prosesnya semakin cepat, kata Shin Tae-yong kepada awak media di Korea Selatan. Pemain tersebut memiliki kemampuan yang cukup untuk mempertajam lini serang timnas saat tampil di round 3, tambahnya. Saya tentu tidak bisa menyebut nama tersebut secara rinci, ia bermain di Liga Belanda, Grade A, tegas Coach Shin. Timnas Indonesia saat ini masih jauh dari kata sempurna, tentu amunisi tambahan berupa pemain keturunan akan sangat membantu. Terlebih Timnas Indonesia akan berlaga di kualifikasi Piala Dunia 2026 round 3. Skuad Garuda masuk ke grup neraka yang tentu membutuhkan talenta-talenta pemain keturunan yang bermain di Eropa. Media Jepang, Football Tribe Japan menyoroti rencana Ketua Umum PSSI Erick Thohir datangkan tambahan pemain naturalisasi untuk Timnas Indonesia. Bahkan Football Tribe Japan melaporkan secara khusus tentang hal itu dalam artikel berjudul, Indonesia akan guncangkan Piala Dunia dengan membawa masuk lebih banyak pemain naturalisasi berkualitas tinggi. Dalam artikel itu, Erick Thohir menyebut bahwa beberapa calon pemain telah diidentifikasi untuk dipertimbangkan, namun masih dalam tahap pembahasan. Kontak dengan para pemain keturunan ini direncanakan akan dilakukan dalam waktu dekat. Meski demikian, identitas pemain yang dipertimbangkan masih dirahasiakan demi kebaikan bersama. Pengumuman akan dilakukan setelah pertemuan formal dengan persetujuan mereka, dengan harapan tidak ada spekulasi sebelumnya. Setelah kita berkomunikasi melalui Zoom, kami akan mengundang mereka untuk pertemuan selanjutnya. Tetapi saat ini, semuanya masih dalam tahap perencanaan, kata Erick Thohir. Football Tribe Japan juga menyebutkan ada kemungkinan besar bahwa setiap pemain yang dihubungi oleh Erick berpotensi untuk mengisi posisi penyerang, karena posisi tersebut dianggap kritis untuk meningkatkan kekuatan Timnas Indonesia. Oleh karena itu, kedudukan ini dilihat sesuai untuk memperkuat Timnas Indonesia di round 3, tulis media itu. Ini cukup membuat ancaman bagi tim nasional kita, Jepang, kita harus bersiap dari sekarang, tambahnya. Saya rasa Indonesia akan membuat kejutan di kualifikasi Piala Dunia 2026 kali ini, sekarang mereka tidak bisa dianggap remeh, tegas media Jepang tersebut. Proses naturalisasi Mads Hilgers dan Eliano Reinders diperkirakan bakal selesai pekan depan, dengan harapan tampil saat Timnas Indonesia berlaga pada bulan Oktober. Pada Selasa, 17 September 2024, kemarin, Komisi 3 dan 10 DPR RI telah membahas proses pemberian kewarganegaraan kepada dua pemain keturunan, Mads Hilgers dan Eliano Reinders. Mereka adalah dua pemain yang berlaga di kasta tertinggi sepak bola Belanda, Eredivisie, yang punya kualitas hebat. Hilgers adalah bek tengah andalan FC Twente, selagi Reinders bisa diandalkan di banyak posisi selain bek kanan di PC Zwolle. Kehadiran keduanya menjadi nilai tambah yang luar biasa bagi pelatih Shin Tae-yong, yang tengah berupaya mengejar tiket ke putaran final Piala Dunia 2026. Sebagai informasi, pada saat ini, Timnas Indonesia tengah berjuang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda telah melakoni 2 pertandingan di putaran ketiga yang dilaksanakan pada September 2024 ini. Menghadapi 2 tim kuat di Asia seperti Arab Saudi dan Australia, Timnas Indonesia berhasil tampil merepotkan meski gagal menang.
skuad asuhan Shin Tae-yong menahan Arab Saudi di Jeddah dengan skor 1-1 selagi membuat frustrasi Australia dalam duel di Jakarta yang berakhir imbang tanpa gol. Pada dua laga berikutnya, timnas Indonesia akan melawat 2 kali ke Bahrain dan Cina untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang digelar di bulan Oktober. Untuk menghadapi 2 laga tersebut, PSSI tengah berupaya untuk menyelesaikan proses naturalisasi Maes Hilgers dan Eliano Reinders. Menurut Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, proses naturalisasi Reinders dan Hilgers perlu diselesaikan di antara tanggal 20 hingga 24 September 2024 mendatang. Hal ini ditujukan agar keduanya bisa didaftarkan untuk laga kontra Bahrain, yang mana tenggat waktunya adalah 24 September. Tanggal 20 sampai 24 September, kita masih ada 4 sampai 5 hari untuk coba meregister, kata Erick Thohir tentang proses naturalisasi Hilgers dan Reinders, dilansir dari Antara. Kalau lewat dari tanggal 24, mereka tidak bisa main pada Oktober, tambah ex-presiden Inter Milan itu. Proses naturalisasi masih berjalan dengan perlu disahkan lewat sidang paripurna DPR RI yang digelar pada Kamis, 19 September 2024, esok, sebelum pengambilan sumpah sebagai warga negara Indonesia, WNI. Kini, menurut Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Aktas, keduanya akan mengambil sumpah di Belanda pada pekan depan. Berhubung calon 2 warga negara Indonesia yang nanti akan bergabung dengan timnas masih berada di negara tempat mereka membina klub sepak bola di Belanda, maka langkah tercepat yang bisa diambil adalah kami memberangkatkan petugas dari Kementerian Hukum dan HAM, yakni Diren AHU, untuk pengambilan sumpah bagi warga negara di Kedutaan Besar RI di Belanda. Demikian, kata Supratman di akun Instagramnya. Namun demikian, tidak diketahui tanggal berapa Hilgers dan Reinders akan mengambil sumpah sebagai WNI. Yang jelas, menurut Erick Thohir, mereka harus sudah bisa didaftarkan pada tanggal 24 September 2024. Sebab, setelah pengambilan sumpah pun mereka masih harus diizinkan oleh FIFA untuk proses perpindahan federasi. Hal ini bisa jadi cepat atau lama, seperti yang terjadi kepada Calvin Verdong pada kasus cepat di bulan Juni 2024, selagi Maarten Paes perlu menunggu berbulan-bulan untuk debut bersama timnas Indonesia. 6 poin menjadi target timnas Indonesia ketika berhadapan dengan Bahrain dan Cina pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pemain berdarah Indonesia-Belanda Ole Roemeny kembali menjadi sorotan publik setelah muncul kabar mengenai kesulitan proses naturalisasinya. Striker FC Utrecht ini memang sempat menjadi primadona baru bagi pecinta sepak bola tanah air. Namun jalan menuju skuad Garuda ternyata tidak semulus yang dibayangkan. Harapan besar tertumpu pada pundak pemain berusia 24 tahun ini untuk memperkuat lini depan timnas Indonesia. Dengan performa apiknya di Eredivisie, Roemeny dinilai sebagai sosok yang tepat untuk menambah daya gedor skuad Garuda. Apalagi keturunan Indonesia dari sang nenek yang berasal dari Medan semakin menguatkan alasan untuk merekrutnya. Namun, proses naturalisasi tak semudah membalikkan telapak tangan. Anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, mengungkapkan adanya beberapa kendala yang menghambat proses tersebut. Meski begitu, PSSI tetap membuka peluang bagi Roemeny untuk bergabung dengan timnas di masa depan. Ada hal-hal prinsip yang agak susah, ujar Arya. Setelah sulit dinaturalisasi oleh Roemeny sendiri, memposting kata-kata di story Instagramnya. Ole Roemeny mengunggah beberapa kalimat motivasi yang mengindikasikan bahwa dirinya tetap optimis dan fokus pada karirnya. Meski kata-kata itu belum tentu untuk menanggapi soal sulitnya dirinya dinaturalisasi timnas Indonesia. Percayalah pada hasil terbaik yang mungkin terjadi meskipun Anda belum melihat keseluruhan prosesnya. Keyakinan Anda yang tak bersyarat akan menuntun Anda pada keajaiban yang terungkap. Begitu isi tulisan yang dibagikan oleh Roemeny di Instagramnya. Unggahan Roemeny ini tentu saja memicu berbagai spekulasi di kalangan penggemar. Apakah ini sebuah sinyal bahwa ia akan menyerah pada mimpinya untuk membela timnas Indonesia? Atau justru sebaliknya,
ia sedang mencari waktu yang tepat untuk mengambil keputusan. Sementara itu, PSSI telah memastikan bahwa proses naturalisasi untuk dua pemain lainnya, yakni Eliano Reinders dan Mace Hilgers, akan segera diselesaikan. PSSI terus berupaya untuk memperkuat skuad Garuda dengan pemain-pemain berkualitas. Di lain sisi, pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, dipastikan bisa memainkan satu bintang naturalisasi Eropa ini saat hadapi Bahrain dan Cina di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Setelah raih hasil positif dalam dua pertandingan awal putaran ketiga beberapa waktu lalu, skuad Garuda bakal melanjutkan perjuangan mereka di kualifikasi Piala Dunia 2026 bulan Oktober mendatang. Di pertandingan ketiga dan keempat nanti, timnas Indonesia bakal melakoni laga tandang kontra Bahrain serta Cina. Indonesia akan bertamu ke Bahrain di Stadion Nasional Bahrain, Rifa terlebih dahulu pada 10 Oktober. 5 hari berikutnya, mereka akan melawan Cina di Stadion Qingdao Youth Football, Shandong.